Selebtubers, Billy Syahputra akhirnya buka suara soal alasannya belum mau memperlihatkan wajah sang buah hati ke publik. Billy menegaskan, keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama Vika, sang istri. Ia mengaku ingin melindungi anaknya dari komentar negatif, sekaligus menghindari kemungkinan ada pihak yang tak suka pada dirinya maupun keluarganya. Meski begitu, Billy sedikit membocorkan bahwa wajah sang anak disebut mirip dirinya, namun versi bule. Ia juga tampak antusias saat menceritakan perkembangan sang anak yang kini sudah memasuki usia 4 bulan. Apa muka? Muka mirip istri, mirip. Pertanyaannya, muka anak mirip siapa? Ya. Ada ceritanya? Bang Dodi misi bang. Simpel aja kali ya. Ya. Jadi ketika gue di ruang persalinan, gue berdoa mudah-mudahan anaknya 80% mirip mamanya, 20% Mirip bapaknya. Putra bapaknya. Pasti tidak akan operasi, pas diangkat, gue lihat dari tirai hijau mirip Billy Syahputra. Versi bule kali ya, mirip Billy. Oh tadi bule, ngeri. Billy Syahputra versi bule. Jadi harapan, ya kalau kita lihat sih karena memang masih banyak perubahan kan dari bayi aja dia tadi seperti ini, terus naik tingkat lagi beberapa bulan lagi semakin jadi gitu loh berbentuk sampai akhirnya ya mirip Billy Syahputra gitu teman-teman ya, tapi ada mix bule karena kan memang namanya bule banget. Ya alhamdulillah sebenarnya ini cuma just bercanda aja sebenarnya mau mirip gua atau mamain namanya juga anak kita berdua ya mirip siapa aja ya alhamdulillah gitu loh, tapi gue excited juga mirip gue cakep banget gitu loh versi bulenya gitu. Tapi nggak sepenuhnya sama baby sister. Kalau misalkan contoh kalau kita mau keluar ada kerjaan pasti baby sister, tapi kalau di rumah pasti 80% kita handle gitu, sama mamanya sama akunya gitu. Kalau nggak dilepas sama sekali. Bang Billy sendiri bantu istri. popok. Oke. Mandiin ganti popok malam-malam. Jadi waktu awal-awal baru 1 minggu 2 minggu tuh bahkan sebulan 2 bulan tuh aku bangun tuh bisa 8 kali atau 10 kali. Tapi kalau sekarang ini baru 2 kali lah. 2 kali. Udah pasti 2 kali. Nah, panggilan sayangnya buat si abang. Dede bule. Oh, Dede bule. Tak hanya soal sang anak nih guys, Billy juga mengungkap rencana perjalanan ke Belarus untuk bertemu keluarga Vika. Rencana itu sempat tertunda dan baru akan direalisasikan setelah Lebaran nanti. Sementara itu, keluarga Vika juga belum sempat datang ke Indonesia lantaran sang ibu belum berani naik pesawat untuk menjenguk cucunya. Kita cuma bisa rencana, kita nggak tahu nanti. Insya Allah habis Lebaran kita rencana pengen ke Belarus. Tadinya tuh awal tahun Januari, tapi karena ada kendala yang memang belum diselesaikan secara surat menyurat, belum dapat paspornya. Jadi kita harus tunggu. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan kita terbang ke Belarus untuk ketemu sama nenek kakeknya. Gue udah sempet telepon sama kakek Vika, gue bahasa Indonesia ditranslate sama Vika, gue sampai mohon sama mama papanya Vika, bahasa Indonesia gini, maaf aku gak bisa kesana. Kalau mamanya Vika kan kangen banget sama Vika, apalagi pengen ketemu cucunya. Aku bilang gini, maaf please, kalau bisa ke Indonesia semua nanti aku yang ngatur, ditranslate sama Vika. Kalau versi dari mamanya Vika, betul-betul dia nggak berani naik pesawat, karena dia belum pernah naik pesawat. Seumur hidup. Jadi waktu dia jalan-jalan ke Rusia, kan Belarus Rusia itu ibarat kata dari Jakarta ke Surabaya, dia itu naik darat, dia pernah naik pesawat gitu. Jadi dia itu sama seperti kayak orang tua gue naik pesawat itu takut, apalagi kan gue perjalanan dari Indonesia ke Belarus dan Belarus ke Indonesia itu kurang lebih 18 jam belum transitnya gitu loh. Jadi ya memaklumin lah. Dalam perannya sebagai suami dan ayah baru, Billy juga bercerita soal kondisi mental Vika usai melahirkan. Ia menyebut sang istri sangat mengalami baby blues meski dalam skala ringan. Billy pun berusaha hadir dan menenangkan, apalagi Vika dikenal sebagai sosok yang mudah panik. Bahkan saat proses persalinan anak pertama, kepanikan Vika sempat membuat situasi cukup menegangkan. Awal pasti pakai baby sister lah. Kalau untuk awal-awal kita kan belum mengerti. Yang paling penting adalah perhatian kita, ya kita ngasih yang terbaik lah buat anak kita. Ajarin yang baik-baik, terus juga kasih bahasa-bahasa yang baik, terus segala sesuatu itu
pakai assalamualaikum bismillah terus gitu gitulah pokoknya kayak baby bluesnya. dia ya baby blues pasti semua cewek antara nangis rengek apa sedikit apa itu namanya tersentuh gitu loh, sensitif. Jadi ya cara mengatasinya kita kasih masukan yang baik-baik, kita ngomong baik-baik, terus juga apa aku selalu minta maaf, terus juga aku selalu menguatkan yang sabar, bismillah, semua orang sama apa yang kamu rasakan sekarang ini. Maaf ya ininya sesa, rasa sakit, terus juga dia yang paling nangis banget adalah dia tuh pengen ketemu mamanya karena dia anak satu wanita yang disayang sama mamanya. Pokoknya aku mau pulang waktu itu, sabar sayang ya, nanti kalau misalkan anak udah beberapa bulan aku janji aku pasti ngajak kamu ke rumah mama, masih rumah dia. Bahkan Billy juga sempat menceritakan kejadian lucu saat proses persalinan sang istri. Kala itu, Vika mengaku kakinya masih bisa digerakkan meski sudah disuntik obat bius. Hal itu pun membuat Vika khawatir dirinya akan merasakan sakit saat tindakan operasi. Bersyukurnya nih guys, apa yang dikhawatirkan tidak terjadi dan operasi persalinan berjalan lancar. Mau cerita lagi nggak? Apa langsung jawab aja? Masuklah di ruang operasi. Masuk di ruang operasi, gue sebagai suaminya masih di luar dulu karena lagi tindakan yang disuntik belakangnya. Bius. Versi dokter, Vika nanti kalau saya suntik di belakang ini nih tulang apa sih namanya? Tulang sumsum. Nanti efeknya adalah kakinya kesemutan. Ketika kesemutan, kakinya nggak bisa diangkat. Guys bawahi, nggak bisa diangkat. Oke. Kemudian sampai akhirnya ditusuklah dia, set. Aku ngerasa lihat dia dari jauh dulu dari kaca kecil gitu. Aduh dia ngerasa kesakitan. Aduh. Dokter aman Bang Billy dia bilang. Itu kan ada dokter juga di luar. Aman. Dah. Baru direbain Vika, ditutup pakai kain hijau. Belum diapa-apain sebenarnya, baru tiduran dong. Wah Vika udah panik ini nih. Udah panik belum diapa-apain tuh. Wah gue kan jadi panik gitu loh. Nonton itu gimana, tolong. Yaudah Bang Billy langsung masuk aja. Jagain, temenin lah. Nah, sampai akhirnya Vika gini nih. Terus si Vika bilang, sayang, kaki aku masih bisa naik. Maksudnya Masih gerak. Masih ada rasa karena mindset dia adalah ketika perut dia dipotong, kaki bisa naik, merasa dong dia merasa sakit dong, pikiran dia tuh. Paham nggak di sini? Iya. Sayang, kaki aku bisa naik. Nanti aku dipotong, maksudnya dipotong. Sayang, enggak, bismillah. Ya sabar ya. Kan gua ketutupan kaca, ketutupan Kain, iya. Gua ngomong, dokter, ini aman. Namanya dokter profesional ya. Aman Bang Billy. Tapi kaki aku bisa naik, dokter. Bisa naik. Wah, gua panik. Kalau misalkan dia kaki benar-benar bisa naik terus dipotong, dia nggak sakit di mana? Dok, aman. Karena dipanik aja kali bini gue. Akhirnya sampai bismillah, baca doa, Allahu Akbar. Dan sampai akhirnya udah nggak kenapa-napa. Dia panik, gua kasih semangat. Bismillah, tetap panik. Sampai akhirnya kita kasih tindakan obat bius, tidur cuma 5 menit. Setelah bangun baru udah dijahit gitu. Gitu. Menariknya pula nih, Billy juga mengungkapkan adanya perbedaan budaya dalam cara mengurus bayi. Salah satunya soal kebiasaan membedong yang awalnya belum dipahami Vika. Namun Billy memastikan semua perbedaan itu kini dijalani bersama dengan saling belajar dan menyesuaikan. Ganti popok, jadi kan ke antara pup atau pipis itu sering banget, setengah jam sekali lah, atau enggak 1 jam sekali gitu. Kemudian sampai akhirnya kalau untuk detik ini ya udah bisa tidur 4 jam. Paling kalau misalkan ada gerakan-gerakan, aku bangun, anak aku bangun, melihat istri udah tidur, susunya udah pada tidur, aku nggak mungkin bangunin mereka kasihan. Paling aku ganti popok, setelah ganti popok tidurin lagi, udah aman. Tapi kalau dia nangis, minta haus, mamanya ini ngantuk, aku bangunin, sayang, mau minum. Udah mami gini buka aja, terus gue bisikin sama anak gue, nah itu dulu punya papa, nah minum terus sama anak gue, seneng banget udah gitu. Gue baru awal tuh kayak Vika bilang,
untuk apa anak di bedon? Mama bilang tidak usah bedon-bedon, terus juga anak tuh kenapa tidak dikasih air putih? Kasih aja air putih, kata mama. Tidak boleh sayang, tidak boleh kasih air putih. Aku bilang gitu. Kalau di kultur kita tuh kayak nanti setelah beberapa bulan baru dikasih air. Kalau untuk sekarang dikasih susu aja dulu, gitu. Paling beda-beda gitu. Kalau orang bule nggak pernah dibedong. Biasa-biasa aja ya, dari kalangan yang biasa-biasa aja. Dan di rumah mamanya juga dari bahasa kita tuh di daerah pedalaman kampung lah ya, dan dari keluarga yang memang sederhana yang baik hati gitu. Jadi secara ekonomi juga nggak gimana-gimana. Dia tuh semuanya cerita sama aku. Dia punya laptop ceritanya, laptop yang memang hampir berapa puluh tahun dari dia kecil gitu, nggak pernah diganti karena dia punya bahasanya penggantinya lah, pengganti nggak punya uang untuk penggantinya. Dan sampai akhirnya dia cerita tuh, kemudian sampai aku berpikir ya udah deh, aku punya rezeki, aku mau laptop. Nah ketika aku kasih laptop, kasih sesuatu yang memang bermanfaat buat dia seneng banget gitu. Walaupun dia nggak minta ya, jadi ada di mana momen ketika gue tuh memberikan sesuatu tuh ada kebahagiaan buat dia dan ada lebih juga kebahagiaan buat gue. Jadi segala sesuatu yang gue berikan ke istri gue ya semuanya dari hati, dan ketika istri gue bahagia, gue sangat-sangat lebih dari istri gue. Selain itu nih, Billy juga curhat baru saja mendapat hadiah ulang tahun dari sang istri berupa handphone mahal. Bahkan memamerkannya pada awak media. Sebelumnya, baik Vika dan Billy begitu antusias dan gembira menjalani perannya sebagai orang tua baru. Selamat tahun, terus juga dikasih handphone gitu. Kalau aku kan handphone nggak pernah beli ya, jadi dikasih. Dan alhamdulillah dikasih sama, makanya alhamdulillah dikasih sama Vika, seneng banget gitu. Mana Pak HP-nya di mana? Dua Kak. Kasih. Ini bukan yang dipakai, bukan. Ini. Kamera bang. Kalau dari istri, duit Bang Billy nggak? Apa duit sendiri nih, duit istri sendiri? Kan dia juga kerja, syuting juga, dia dapat penghasilan, dia memberikan sesuatu buat gua, dan alhamdulillah bermanfaat juga buat gua gitu. Bang dan juga banyak. Masih syuting juga Bang. Alhamdulillah kalau ada syuting ya. Bang, rezeki makin mengalir deras nih Bang. Terasa nggak sih mungkin setelah punya anak rezeki itu Iya. Rezeki mah dari dulu alhamdulillah ada aja gitu, apalagi tambah punya anak ya, rezeki anak kan pasti ada lah, terus juga rezeki istri. Kalau biasanya bangun malam, kalau aku masih ngantuk, aku bilang, sayang ambil anaknya dari kasur, aku sedang ngantuk, terus diambil, aku menyusui. Pagi-pagi juga main sama dia. Makasih. Oke, udah ya. Ya, Lanjut dulu ya. Nah, pertanyaannya sekarang nih guys, kapan nih publik bisa melihat wajah anak Billy Saputra?